Shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti ibadah perkawan walaupun secara virtual. Kita percaya Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kita untuk bersama-sama saat ini membawa hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Mari kita memuji Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Kita katakan Allah itu baik. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yang benar Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari bertepuk tangan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa mulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama mendengarkan, bahkan memuji muliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kami akan memulainya pada saat ini ya Tuhan. Kuasa Tuhan akan menuntun dan membimbing kami, bahkan alat yang kami gunakan Tuhan berkati agar boleh mendukung kelancaran ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali bersama-sama pada saat ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan,
kita menaikkan pujian dengan sebuah pujian, yaitu dengan apa akan kubalas. Dengan apa kita akan balas kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan itu di dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan sore hari ini. Kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh duduk bersama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu biarlah firman-Mu ini menguatkan kami semua. Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Urapi hamba dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu boleh tersampaikan melalui hamba-Mu. Engkau layakkan dan kuduskan kami semua ya Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada sore hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Landasan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada sore hari ini adalah bertemakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dari pembacaan ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu menjadi tema renungan kita pada sore hari ini. Bila kita mau menghitung banyaknya kebaikan Tuhan, mengasihi Tuhan tentunya, kita perlu mengenal hati Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengerti apa rencana Allah di dalam hidup ini. Maka dari proses inilah kita akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Proses kita
mengalami kebaikan Tuhan itu harus melewati 4 hal yang saya sebut tadi. Memiliki relasi pribadi dengannya, mengenal dia dengan benar, mengetahui keinginan hatinya bagi kita semua, bagi kita pribadi lepas pribadi, dan kita mengerti rencananya bagi hidup kita. Ya. Mengetahui keinginan hatinya berarti apa yang dia mau supaya kita lakukan, gitu ya. Kita lakukan sehingga kita mengerti akhirnya rencana Tuhan ya di dalam hidup kita. Ibu-ibu ini kasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang sudah kita baca. Rasul Paulus menegaskan akan hal ini. Ya. Dan keinginan tertinggi Allah itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Ya. Dalam kehidupan kita ini, saat kita menghadapi masalah atau peristiwa, mari kita belajar untuk berdiam diri, bersaat teduh secara pribadi kepada Allah, mendengarkan suara Allah dengan merenungkan firman Tuhan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup yang kita jalani saat ini. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan yang perlu diajukan ialah, dalam hal apa kebaikan Tuhan Yesus kita alami dalam hidup ini? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29, ada beberapa hal dari kebaikan Tuhan yang kita perlu pahami dalam hidup ini. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu untuk menghasilkan yang baik dalam hidup kita. Ya. Mengatur segala sesuatu seperti misalnya siang dan malam, Ia atur segala sesuatunya itu baik. Kemudian kita bisa ada sampai saat ini, Tuhan berikan kekuatan kepada kita, Tuhan berikan kesehatan kepada fisik kita dalam menjalani hidup ini. Kalaupun kita mengalami sakit, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena ada maksud Tuhan yang baik di dalam semuanya itu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Ya. Baik suka dan duka yang kita alami, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan mau pakai peristiwa itu untuk suatu tujuan yang mungkin melalui kita ada orang yang diberkati, melalui hidup kita ada orang yang dikuatkan, ya. Melalui hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini rencana Tuhan digenapi melalui kehidupan kita. Sebabnya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, tentunya Tuhan mau memakai hidup kita untuk menggenapi rencananya. Tuhan Yesus menentukan segala sesuatu supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini hal yang terpenting bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ingin supaya hidup kita bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita dibuktikan melalui penentuannya bagi hidup kita. Misalnya, usia hidup kita di dunia ini ada batasnya. Dan kita tidak tahu kapan batas itu akan berakhir. Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dan di sepanjang kehidupan yang Tuhan izinkan, Tuhan terus akan bekerja untuk menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua adalah orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Karena selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, maka itu juga akan seharusnya terrealisasi dari dalam kehidupan kita. Dan kita masuk dalam rencana Allah di dalam hidup ini. Segala rencana Allah digenapi melalui kehidupan kita. Mengapa banyak orang Kristen yang mundur
dalam menghadapi kehidupan mereka. Ketika mereka gagal, ketika mereka tidak sukses, ya, mereka mundur dan meninggalkan Kristus. Karena mereka tidak menaruh konsep tertinggi dalam pikiran mereka, yaitu Allah yang disembah adalah Allah yang bertanggung jawab dan mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini. Konsep ini tidak ditaruh dalam pikiran, sehingga mereka dengan gampangnya bisa meninggalkan Kristus dalam hidup mereka. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita terus menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam hidup ini. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita, tetangga kita, atau kita yang bekerja di dunia kerja kita. Tuhan mau memakai hidup kita, dan Tuhan mau menggenapi segala rencananya melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah kita senantiasa setia sampai waktunya Tuhan memanggil kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati akan firman-Mu dan memateraikannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan mampukan kami untuk melakukannya di kehidupan kami hari pas hari. Untuk melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Menaruh konsep yang tertinggi dalam diri kami bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab, yang selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Baik suka maupun duka, ajar kami untuk senantiasa bersandar, setia hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, yaitu Allah Peduli. Ingat bahwa Allah kita, Allah yang peduli di dalam hidup ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari ibu-ibu kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami laksanakan pada sore hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami, yaitu firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi suatu kekayaan dalam kehidupan rohani kami. Kami kuat dan mampu dalam menjalani hidup ini karena Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami untuk meneguhkan iman kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus mengimani seperti pujian yang kami naikkan tadi bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau senantiasa mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing.
Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Baik pergumulan-pergumulan yang bersifat pribadi maupun ekonomi keluarga, bahkan mungkin sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi ini semua. Melewati setiap pergumulan itu dengan baik. Oleh karena kuasa Tuhan menyertai hati dan pikiran kami dalam melewati semua itu. Terlebih ya Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata. Memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang rumit yang kami hadapi. Bahkan ya Tuhan, pergumulan-pergumulan pribadi sekalipun, Engkau hadir di hati kami, memberikan sukacita damai sejahtera dalam menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, pergumulan kami dengan situasi masa pandemi saat ini, kesulitan kami untuk kembali beraktivitas secara normal. Kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Dan biarlah kami boleh senantiasa memahami dan mengerti keadaan ini ya Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa tetap setia. Untuk memahami, mengenal, mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan dalam mengikuti pendidikan yang mereka jalani saat ini ya Tuhan secara online dari rumah masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan-pergumulan yang anak-anak kami hadapi, tentunya mereka hadapi kesulitan-kesulitan ya Tuhan, baik alat yang mereka gunakan maupun signal yang mereka gunakan, bahkan kemampuan mereka untuk memahami materi juga ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami rindu bela Tuhan menuntun setiap anak-anak kami, agar mereka walaupun mereka menghadapi pembelajaran secara online, tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka, akan memampukan mereka untuk mengerti pelajaran-pelajaran yang mereka terima ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk pemerintah dan negara kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, ada upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, pakai mereka Tuhan, agar mereka terus dengan tidak putus-putusnya Tuhan melaksanakan yang menjadi program mereka untuk mengentaskan setiap persoalan-persoalan baik masa pandemi ini ya Tuhan, maupun persoalan-persoalan lain yang terjadi di bangsa kami. Yang kami ingat yaitu bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di NTT, di berbagai tempat lainnya Tuhan, yang mungkin terimbas karena faktor alam yang saat ini sedang tidak baik ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa, kiranya Tuhan terus berikan pemerintah kami hati yang bijaksana, yang mau membantu dan menolong setiap masyarakat yang saat ini sedang mengalami bencana. Kami yakin percaya melalui kepemimpinan Presiden Jokowi ya Tuhan, Engkau akan pakai dia untuk memerintahkan segenap aparat pemerintah ya Tuhan, untuk mengeluarkan kebijakan yang memberikan pertolongan kemanusiaan kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami menjadi korban bencana alam. Tuhan Yesus, kami berdoa juga upaya pemerintah dalam mengentas pandemi ini melalui vaksin. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah vaksin ini juga dapat tersebar dengan baik ya Tuhan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga melalui bagian ini juga Tuhan dapat menjadi suatu keyakinan bagi kami bahwa Tuhan mau pakai vaksin ini untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan permohonan kami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pribadi, ibu-ibu perkawan saat ini ya Tuhan, dalam kehidupan kami, khususnya ya Tuhan dalam segenap aktivitas kami sebagai ibu rumah tangga, maupun mungkin ada yang bekerja. Tuhan akan memberkati dalam setiap aktivitas kami ke depan ini Tuhan. Dan minggu depan kami boleh kembali bersama-sama beribadah dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini, dan kami berdoa dan mengucap syukur
dan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.